Manga One Piece akhirnya kembali hadir di minggu ini. Nah, di berbagai forum juga sudah mengungkap beberapa isi bocoran manga One Piece chapter 1059 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Ethan Bobby dari Wars Game Forum yang sudah membagikan beberapa bocoran dari chapter kali ini. Meskipun beberapa bocorannya masih disembunyikan oleh para leakers. Nah, nanti kita juga akan membahas sedikit mengenai beberapa petunjuk yang menyangkut isi dari chapter kita kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe sebagai bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Chapter kita kali ini diberi judul Kasus Kapten Koby. Nah, judul ini tentu langsung mengacu kepada Koby dengan apa yang dialaminya saat ini. Nanti kita akan bahas. Jadi kita akan memulainya dari spoiler yang pertama. Bocoran chapter kita kali ini akhirnya memperlihatkan bentuk terbaru dari pasifista yang dibuat oleh sosok paling jenius yakni Dr. Vegapunk. Bisa dibilang ini adalah cyborg pemusnah massal terbaru dari pihak pemerintah dunia yang disebut SSG. SSG ini memang dirancang oleh pemerintah dunia untuk menggantikan peran Shichibukai yang sudah dibubarkan. Nah, model pasifista terbaru ini diberi nama Seraphim. Mereka mempunyai bentuk seperti anak-anak, berbadan besar dengan rambut putih, berkulit coklat, dan mempunyai sayap hitam. Nah, kalau kita melihat dari ciri-cirinya, bisa jadi Dr. Vegapunk ini membuat ilustrasi baru dari suku Lunarian yang memang mempunyai sayap hitam, kulit coklat, dan juga mempunyai rambut putih. Nah, tentu ini sangat mirip dengan gambaran dari salah satu komandan bajak laut Beast, yaitu King the Wildfire. Jika memang benar seperti itu, apa alasan dari Dr. Vegapunk membuat bentuk seperti ini? Apakah kemampuan dari pasifista terbaru yang dibuat Dr. Vegapunk ini mempunyai kemampuan yang mirip seperti suku Lunarian yang bisa mengeluarkan dan memanipulasi api? Nah, kita lanjut ke bocoran chapter selanjutnya. Kali ini memperlihatkan pergerakan tak terduga yang dilakukan oleh bajak laut Blackbeard yang dipimpin oleh Marshal D. Teach. Blackbeard atau Kurohige digambarkan sebagai seorang yang ahli strategi, licik, serta menghalalkan segala cara untuk mewujudkan ambisinya. Dia terakhir kali terlihat di manga One Piece chapter 956. Saat itu dia sedang melihat kabar mengenai peristiwa besar yang terjadi saat reverie di Marijoa. Mulai dari upaya pembunuhan Vivi dan Raja Cobra, serta berita tentang kematian dari Sabo. Setelah melihat surat kabar tersebut, Blackbeard memerintahkan anak buahnya untuk bersiap berlayar menuju suatu tempat. Nah, di chapter kali ini ternyata memperlihatkan Kurohige menuju ke Amazon Lily dan menyerang pulau tersebut di tengah invasi angkatan laut yang dilakukan oleh Koby dan kawan-kawannya. Dia di sana mempunyai tujuan untuk mengambil buah iblis milik Boa Hancock, yaitu Mero Mero no Mi. Para leaker mengatakan kalau Blackbeard mengincar buah iblis dari Boa Hancock. Karena Mero Mero no Mi adalah buah iblis bertipe paramesia yang mempunyai kemampuan untuk mengubah lawan menjadi batu. Nah, di sini juga memperlihatkan bounty terbaru dari Marshal D. Teach Kurohige. Dia mempunyai nilai buruan sebesar 3.996 juta berry. Kemudian Hancock terlihat mengubah sebagian besar penyerang, termasuk dua komandan bajak laut Blackbeard yaitu Devon dan Vasco Shoot menjadi batu. Sudah dikatakan oleh Sengoku saat di Arch Impel Down bahwa wanita ini sangat tangguh. Juga disebut Merin sebagai sosok wanita tercantik yang tidak bisa dijatuhkan kecuali oleh Luffy yang dulu sempat membanting Hancock ke tanah, padahal saat itu mereka berdua sedang berpelukan. Hancock juga selalu terlihat santai. Dia tidak khawatir jika seandainya Pulau Kuja diserbu musuh yang kuat, karena Boa Hancock selalu yakin akan kekuatannya yang tidak bisa disentuh. Selain mengutuk dua komandan Yonko, Katarina Devon dan Vasco Shoot, ternyata nyaris semua penyusup dan angkatan laut juga menjadi batu akibat kutukan dari buah iblis Mero Mero Melo. Nah, kemudian Hancock juga mempunyai nilai bounty terbaru sebesar 1.659 juta berry. Kemudian di tengah kekacauan yang dibuat oleh bajak laut Blackbeard di Pulau Amazon Lily yang mengincar buah Hancock, tiba-tiba Rayleigh muncul dan menghentikan kekacauan yang sedang berlangsung. Wah, kemungkinan akan ada pertarungan seru yang akan berlangsung antara Sang Raja Kegelapan Silvers Rayleigh melawan si Janggut Hitam Kegelapan Marshal D. Teach. Bocoran selanjutnya kita mendapatkan kabar buruk dari Koby yang ternyata diculik oleh bajak laut Blackbeard. Masih belum diketahui sejauh ini apa tujuan dari Kurohige menculik Koby. Apakah dia akan dijual ke Buggy karena mengingat di sana ada Alvida yang merupakan mantan kapten dari Koby, atau ada sesuatu yang ingin diketahui oleh Kurohige dari mulut si Koby ini.
Nah, kemudian kita sudah sampai di bocoran akhir chapter kita kali ini, yang memperlihatkan Shanks dan Marco berada di kapal bajak laut Akagami. Kemungkinan untuk mengantarkan Marco pulang ke Pulau Sphinx. Dan ada tambahan untuk minggu depan, chapter akan tetap rilis seperti biasa. So, sekian dari Kapten Kuro, salam nakama, dan sampai jumpa di video selanjutnya.